Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Hidayat Gustria dengan akhiran NIM 043, Agung Wiguna dengan akhiran NIM 017, Sadira Labibah dengan akhiran NIM 008, Muhammad Rosid dengan akhiran NIM 029, dan saya sendiri Sahmiran dengan akhiran NIM 050. Kami akan mempresentasikan tentang pembuktian dan lewat waktu, macam-macam alat bukti, dan HIR atau RBG. Materi pertama yaitu pembuktian. Pembuktian adalah di mana setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk menangguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, wajib memberikan pembuktian terhadap hak itu ataupun peristiwa yang dikemukakan. Jangka lewat waktu menurut pasal 1946 KUH Perdata yaitu suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ekuisiti terjaring lewat waktu atas kepemilikan suatu benda seperti dalam pasal 1963 Buku Ajar Hukum Perdata KUH Perdata bahwa siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alasan yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Ekstensitif terjaring adalah seseorang yang dibebaskan dari penagihan ataupun tuntutan hukum, di mana undang-undang mengatur bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, seseorang terbebas dari penagihan ataupun tuntutan hukum. Pelepasan daluarsa 1. Dilakukan secara tegas. Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan daluarsa sebelum tiba waktunya. Namun apabila ia telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka ia berhak melepaskan daluarsanya. 2. Dilakukan secara diam-diam. Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan. Macam-macam alat bukti. Pengertian alat bukti pasal 1866 KUH Perdata, rumusan pasal 284 RBG, rumusan pasal 164 HIR. Alat-alat bukti terdiri bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembahasan mengenai macam alat bukti akan dibahas di poin kedua, ditambah pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Alat bukti memiliki kemampuan dalam menjelaskan ataupun memberi keterangan terhadap suatu perkara yang terjadi. Alat bukti ini juga yang menjadi pegangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seseorang yang memiliki perkara haruslah memiliki bukti yang kuat dalam membuktikan gugatannya atau dalil bantahannya sesuai dengan alat bukti tersebut. Kini di Indonesia masih terbatas dengan alat hukumnya saja yang telah diatur oleh undang-undang sehingga alat bukti di luar undang-undang menjadi kurang sah. Dan macam-macam alat bukti sesuai undang-undang. Yang pertama, alat bukti tulis. Seperti dalam pasal 1866 KUH Perdata yang isinya mengenai berbagai jenis alat bukti, dan yang pertama ialah bukti tertulis atau dalam hal ini seperti surat. Surat atau akta adalah suatu yang penting dalam perdataan. Setiap kegiatan yang menyangkut perdata pasti ada suratnya atau aktanya. Surat ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama surat otentik, di mana ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang sudah diatur undang-undang dalam pencatatnya, seperti notaris, jurista, pencatat sipil, hakim, dan lain-lain. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akte warisnya. Akte tersebut. Yang kedua,
Surat di bawah tangan. Surat ini merupakan surat yang dibuat antara satu orang dengan orang lain ketika membuat perjanjian, tidak dibuat oleh pejabat umum, misalnya seperti surat sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, dan lain sebagainya. Akta resmi yang mengandung keterangan dua belah pihak di hadapan notaris disebut parjil akte, sedangkan akta resmi yang mengandung proses verbal yang dilakukan notaris atau jurusita seperti penyitaan barang maka disebut proses verbal akte. Alat bukti saksi. Saksi merupakan alat bukti kedua setelah tulisan. Saksi bersifat tidak mengikat dan menjadi keputusan hakim untuk menerima atau tidaknya keterangan saksi. Dalam hal bersaksi, orang saksi haruslah mengutarakan apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri atau apa yang terjadi pada saat itu. Saksi itu tidak boleh bercerita hanya karena mendengar dari orang lain dan tidak boleh juga menarik kesimpulan dari apa yang terjadi pada saat itu. Hanya hakim yang berhak menarik kesimpulan. Alat bukti prasangka. Alat bukti ini dijelaskan dalam pasal 1915 KUH Perdata, yakni prasangka adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah peristiwa yang tidak diketahui umum. Dalam hal ini, Subekti mengatakan prasangka adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah ada titik terangnya atau nyata. Dalam hal ini ada dua macam prasangka. Pertama, prasangka yang ditetapkan oleh undang-undang di mana disesuaikan dengan kejadian perkara pada saat itu. Kedua, prasangka hakim adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang terjadi seperti fakta-fakta dalam pengadilan yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan hukuman. Selanjutnya, alat bukti pengakuan. Alat bukti ini merupakan alat bukti paling sempurna. Pengakuan yang diakui oleh salah satu pihak akan kebenaran pihak lainnya di depan hakim yang nantinya hakim terpaksa untuk menerima dan menanggap suatu peristiwa yang telah diakui ialah benar apa adanya. Terakhir, alat bukti sumpah. Dalam pasal 1929 KUH Perdata ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu satu, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan satu perkara. Sumpah itu disebut sumpah pemutus. Yang kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumpah. Macam-macam sumpah ada dua. Yang pertama, sumpah yang menentukan atau dekusur EED atau sumpah pemutusan, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu perkara ke pihak lawan untuk menggantungkan pemutusan perkara. Jika pihak lawan mengangkat sumpah, maka ia akan dimenangkan. Sebaliknya, jika ia tidak mengangkat sumpah, maka ia akan dikalahkan. Pihak yang mengangkat sumpah diberi hak untuk mengembalikan sumpah itu. Syarat formil pemutusan sumpah ada dua. Yang pertama, tidak ada bukti apapun. Yang kedua, inisiatif berada pada pihak yang diperintahkan. Adapun macam-macam sumpah yang kedua yaitu supletoir atau sumpah tambahan, yakni sumpah yang diperintahkan hakim. Sumpah tambahan ini terjadi ketika alat bukti ataupun prasangka dianggap menjadi permulaan pembuktian. Adapun HIR atau RBG. HIR singkatan dari Hergien Inland Reglement. Reglement Indonesia yang diperbaharui yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Reglement ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara, Stadblad nomor 16 tahun 1448. RBG singkatan dari Reglement for di Buitenwangsten yang sering diterjemahkan Reglement Hukum Daerah Seberang atau Luar Jawa Madura, yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan luar Jawa Madura yang tercantum dalam Stadblad tahun 1927 nomor 227. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.